Saya mengencani total sekitar 25 pria dalam kurun waktu 5 tahun. Di awal-awal perjalanan, saya terkena gonorea. Hampir semua laki-laki akan ngejudge kalian apa? Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Ingat, jangan lupa minum air putih yang banyak. Hari ini kita akan bacain curhatan. Jadi buat kalian yang mau curhat atau mau sekedar cerita aja, atau kalian punya pengalaman yang menurut kalian, oh mbak aku punya pengalaman, siapa tahu bisa buat pelajaran kita semua gitu ya. Mbak aku punya pengalaman hidup yang mungkin kebanyakan remaja tuh merasakan ini, atau mungkin kebanyakan orang dewasa di umur segini tuh merasakan ini, atau mungkin ini yang nggak pernah di-up ke publik dan sebagainya. Kalian bisa langsung cek description box. Di situ ada email khusus untuk curhatan, langsung aja chat ke situ via email. Kalian harus ngasih formatnya, kalau ada foto KTP itu lebih baik. Nama, umur, tempat kalian tinggal, kalian cewek apa cowok. Pokoknya semakin lengkap identitas yang kalian kasih ke kita itu semakin baik, dan semakin detail cerita yang kalian sampaikan itu juga semakin baik ketika kalian ingin semua orang dengar kalau ada loh hal seperti ini di dunia gitu ya. Tenang, siapapun yang curhat ke Adila Wulandari itu nggak akan terbongkar identitasnya kecuali dirimu sendiri yang minta ya kan. Jadi kalau kalian memperhatikan gitu ya, selama curhatan yang pernah aku bacain, yang pernah aku terima, itu identitasnya nggak pernah tak ungkap sama sekali, namanya, mukanya, apalagi mungkin hanya tak ungkap ini cewek atau cowok, umurnya berapa, di daerah mana gitu doang. Jadi aman ya teman-teman. Tapi buat kalian yang mau curhat secara langsung gitu ya, boleh langsung chat juga via email ke 23 geng begitu teman-teman. Nah kita langsung bacain dulu, nih aku belum baca jadi kita baca sama-sama. Oke, sepertinya ini agak menohok ya kalimat awalnya. Saya mengencani total sekitar 25 pria dalam kurun waktu 5 tahun. 5 tahun dengan 25 pria, berarti setahun dia 5 orang. Tahun itu ada 12 bulan dibagi 5 orang, berarti ya mungkin sekitar 2 bulanan gitu ya, 2 bulan lebih lah, 2 bulan atau 3 bulan, nggak nyampe 3 bulan tuh, mungkin gonta ganti gitu kan. Dengan latar belakang yang bervariasi, ada yang lebih muda, ada yang 20 tahun lebih tua, pria single sampai beristri. Ada yang karyawan kantor biasa, ada juga orang terkenal dari anak broken home sampai yang tajir melintir. Ada pria lokal, ada pula dari berbagai negara. Dia menyebutkan nih nama negaranya: Amerika, Inggris, Italia, Belanda, Kanada, India, Tunisia, Dubai, Singapura, Malai, dan sebagainya. Wow! Kencan dengan bermacam latar belakang membuat saya cukup banyak menimba ilmu tentang kehidupan dari berbagai perspektif. Selain itu, kemampuan berbahasa Inggris saya juga lumayan terasa karena learning by doing. Parameternya dari tes simulasi IELTS, saya yang skor band awalnya itu 3,5, bisa jadi 5,5. 3,5 itu terhitung rendah ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau kuliah di luar negeri itu minimal kayak 6,5 gitu loh. Dalam waktu 6 bulan dia naik dari 3,5 jadi 5,5 tanpa les ini itu. Kencan dengan banyak pria juga membuat saya betul-betul memahami karakter pria seperti apa yang paling cocok untuk saya. Bahwa ternyata nggak semua yang berparas tampan atau bergelimang harta itu bisa cocok dan membuat nyaman. Tapi kencan bebas seperti ini juga ada efek sampingnya. Di awal-awal perjalanan, saya terkena gonorea akibat kurang teredukasi dalam hal kesehatan seksual. Setelah sembuh, saya tidak kapok untuk kencan bebas, namun lebih berhati-hati dan selalu menggunakan pengaman, yang sayangnya banyak pria Indonesia belum sadar pentingnya hal ini. Efek samping lebih lanjut adalah lama-kelamaan hati ini mati. Tidak lagi percaya akan adanya cinta, tidak mudah mempertahankan hati hanya untuk satu orang, dan rentan selingkuh. Oh, pantes. Iya, kepo ya. Menurut saya, sudah cukup 5 tahun perjalanan saya yang penuh rasa ini. Manis, pahit, asam, sudah saatnya saya menata hati untuk mencari seseorang sebagai partner hidup untuk menata masa depan jika ada. Oke. Seru ya, ceritanya mungkin singkat, tapi ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Satu hal yang perlu kalian tahu, edukasi seks di Indonesia emang sangat kurang menurutku. Nggak banyak orang mau untuk pakai kondom ketika bermain. Alasannya macam-macam gitu ya. Bahkan di lokalisasi pun banyak pasien-pasiennya atau penggunanya, penikmat jasanya itu mau membayar lebih hanya untuk nggak pakai kondom. Padahal di tempat lokalisasi itu ada cek kesehatan rutin dan sebagainya, dan itu emang dikasih kondom khusus. Tapi banyak penggunanya, banyak membernya itu yang nggak mau pakai kondom. Nggak usah di lokalisasi ya, di sekeliling kita pun banyak yang tidak mau menggunakan kondom. Itu pentingnya kondom di situ. Biar apa? Hanya mengurangi resiko penyakit menular seksual. Ingat, hanya mengurangi, bukan berarti kamu nggak bisa kena ketika kamu pakai kondom, ya kan? Dan dilihat di sini dia juga sudah pernah kena IMS juga, dia kena gonorea.
Kalian tahu nggak sih ketika kalian kena penyakit nih, penyakit infeksi menular seksual, kalian kena gonorea, raja singa, sifilis dan sebagainya, virus di dalam kalian itu nggak akan mati. Ketika kalian disuntik antibiotik pun itu hanya menidurkan virusnya, nggak akan hilang. Ya, jadi percayalah ya, apalagi ketika wanita sudah kena itu atau laki-laki sudah kena itu, virus itu nggak akan mati dan kalian beresiko besar untuk makin menyebarkan virus itu. Paham ya bahayanya di sini nih teman-teman ya. Kalau bahas tentang penyakit, mungkin soon akan datengin dokter yang beneran di sini dan pertanyaan dari kalian seputar penyakit menular seksual bisa langsung dijawab sama ahlinya. Tapi kita bahas di sini ketika dia bilang lama-lama mati rasa mbak. Karena apa? Dia bergonta-ganti pasangan terhitung cepat. Kalau setahun itu dia dapat 5 cowok, berarti masing-masing dari cowok itu hanya bertahan kalau kita ambil rata-rata 2-3 bulan aja. Nggak sampai 3 bulan, 2,5 sekian lah. Nggak sampai 3 bulan. Dan dia dapat dari berbagai mancanegara. Bayangin aja, kalau kalian ketemu dari pria dari asal mana-mana aja dengan kurun waktu hanya 2 bulan dan dia bilang rentan selingkuh, mati rasa dan sebagainya, bayangkan laki-laki yang datang itu hanya untuk memuaskan nafsunya saja ke kalian. Apalagi sampai kena penyakit gitu ya. Kalian nggak tahu laki-laki mana yang nularin kalian nggak tahu virus itu datangnya mulai dari mana, apakah kalian yang nularin atau laki-laki yang nularin atau berawal dari mana nggak kelihatan kan, dan virus itu akan tetap ada. Sekian laki-laki yang sudah kalian tiduri itu pasti punya teman, pasti punya circle, pasti punya ranah pekerjaan atau orang-orang yang sering dikumpulin, orang-orang yang sering diajak cerita dan sebagainya, dan nama kalian akan menyebar di kalangan laki-laki yang sudah pernah kalian tidurin. Dan dia terakhir bilang, sekarang sudah saatnya untuk menata masa depan jika ada. Hampir semua wanita bisa menerima masa lalu laki-laki yang sangat kelam, yang sangat bejat, bangsat, dan sebagainya. Tapi nggak semua laki-laki bisa menerima masa lalu wanita. Bahkan masih banyak laki-laki yang nggak bisa menerima wanitanya, cuman nggak perawan. Dengan alasan apapun. Alasan keperawanan hilang, mau itu karena pemerkosaan, mau itu karena seks, mau itu karena kebodohan kalian menyerahkan itu kepada laki-laki, mau itu karena kalian kecelakaan, olahraga ekstrim, dan sebagainya, atau dari lahir nggak ada. Hampir semua laki-laki akan ngejudge kalian apa? Lo semudah itu ngejudge cewek lo. Ya, pakai lipstick merah gitu ya, pakai eyelash extension, pakai celana pendek lo, gampang banget anjing. Ada nggak sih cowok? Ada ya. Sebenarnya cowok tuh kadang lebih murah aja gitu loh daripada cewek. Sebel deh aku. Cowok tuh bisa aja kayak dipanggil sayang aja udah nurut anjing. Tuh lo, kalian tuh senurut anjing, ngerti gak? Emotional damage. Lo kok jadi nyerang kita sih? Tenang, aku netral ya. Aku menyerang cewek dan cowok kalau menurutku salah. Dari cerita mbaknya ini kita belajar bahwa sex education itu penting teman-teman. Dan kalian harus, mbaknya ini learning by doing tuh nggak cuma bahasa Inggrisnya doang, penyakit, ngerti gak? Dia baru paham, oh kalau aku seling celap-celup di mana-mana aku dapat kena penyakit yang kayak gini dan sebagainya. Dia nggak cuma pikirnya mahir bahasa Inggris gitu ya. Virus-virusnya mahir di dalam dia, ngerti nggak? Pacaran tuh nggak ada yang ngelarang ya kan, orang tua kalian pasti nggak ngelarang ketika apa kalian itu bisa dipercaya, bisa menjaga kehormatan. Ingat ya, keperawanan itu bukan suatu hal yang penting yang dimiliki di dalam hidup kalian sebagai wanita. Tapi apa? Kalian para wanita tuh harus ingat kalau keperawanan itu hanya sekali seumur hidup dan nggak bisa diulang. Mau ada operasi yang bisa bikin selaput darah balik lagi dan sebagainya, tapi feel-nya, tapi keasliannya tuh hanya kalian dapatkan sekali seumur hidup dan nggak bisa tergantikan. Itu yang harus kalian ingat. Jadi kalau kalian sudah pernah melakukan kesalahan, mungkin pernah tidur dengan laki-laki, ini keperawanan kalian hilang, bukan berarti kalian sampah, ngerti kan? Atau kalian sengaja melakukan itu kayak mbaknya gitu ya, emang sengaja nyobain semua laki-laki, itu bukan berarti kalian sampah. Kalian juga punya kesempatan untuk menata hidup, dan kesalahan kalian itu bukan jadi satu topik dimana kalian bisa lebih dihancurkan, bisa lebih dilecehkan, bisa lebih di apa-apain gitu loh, ngerti nggak? Beruntung mbaknya itu bisa stop di umurnya yang sekarang gitu ya, ada kesadaran, ada pikiran gimana, oke ini harus stop nih, aku harus menata hidup dan sebagainya. Lah nek kebablasan piye? Kalian harus ingat ketika kalian gonta-ganti pasangan ada resiko infeksi menular seksual dan virusnya tuh nggak akan mati, bisa hidup sewaktu-waktu gitu ya. Dan kondisi psikologis seseorang yang sudah pernah kena penyakit kelamin itu nggak bisa kita tebak. Apakah kondisi psikologisnya baik-baik aja? Apakah dia berpikiran untuk oke, aku stop di sini dan aku akan mempelajari tentang kesehatan seksual, aku akan selalu pakai kondom, aku akan menjaga kebersihan pasanganku maupun diriku dan sebagainya. Ya kalau kayak gitu. Lah kalau ada mindset orang yang wah aku kena penyakit kelamin, oke tak tulari kabeh, ngono piye? Repot kan? Jadi hati-hati nih, apalagi terutama cewek-cewek gitu ya. Kalau dirayu laki-laki model
apapun. Kalau kalian mau, ya kalian harus bisa menanggung resiko terburuknya seperti apa. Ketika kalian bisa menerima, monggo lanjutkan. Jadi begitu intinya teman-teman. Aku nggak berhenti mengingatkan untuk edukasi sex education itu penting di umur berapapun kalian. Semakin muda semakin baik. Ketika kalian tahu konsepnya, kalian tahu harus ngapain. Begitu. Jadi semangat buat kalian. Semoga yang lagi mencari jati diri juga nggak keblasok. Buat kalian yang ingin berubah, ya benar-benar berubah 100%. Menurutku lebih baik jadi mantan preman daripada mantan ustadz. Jadi mantan orang jahat, kemudian berubah menjadi baik, itu lebih baik daripada yang dulu baik, terus jadi tak genah. Begitu. Gitu aja konten kali ini. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you on the next video. Bye.